Nah, oleh karena itu, termasuk wasiat daripada Ustadz, ketika kalian nanti pulang ke rumah masing-masing, kalian masih punya orang tua, yang masih punya orang tua, ya. Kalian berada di pondok ini karena orang tua kalian. Kalian dilahirkan karena orang tua kalian. Kalian besar karena dibesarkan oleh orang tua kalian. Dan kalian makan minum karena dibiayai oleh orang tua kalian. Kalian tidak merasakan apa yang dirasakan oleh orang tua kalian di rumah. Bagaimana orang tua kalian susah payah mencari uang di luar. Bagaimana orang tua kalian berkeringat setiap hari mencari uang. Bagaimana orang tua kalian sampai menghinakan diri mereka cuma untuk mendapatkan rupiah. Bagaimana orang tua kalian pagi-pagi sudah keluar rumah, sore sampai bahkan malam kadang baru balik ke rumah karena untuk mencari rupiah. Bagaimana orang tua kalian sampai tega-teganya panas-panas pun tetap keluar rumah, walau dalam keadaan hujan pun kehujanan tetap keluar, cuma ingin mendapatkan uang, ingin mendapatkan rezeki. Itu rezeki untuk siapa? Untuk anak-anaknya, untuk kalian. Jadi mereka berkorban, mereka betul-betul berkeringat dan bermujahadah mencari uang untuk memondokkan kalian di pesantren. Dan setiap hari mereka itu lelah, setiap hari mereka berdoa. Kemudian kalian pulang ke rumah masing-masing, yang ada cuma membentak orang tua, yang ada hasilnya marah-marah sama orang tua. Yang ada ketika diperintah oleh orang tua, fulan lakukan ini, ditinggal, tidak taat dengan perintahnya. Yang ada ketika kalian pulang ke rumah, minta-minta aja, nuntut-nuntut aja kepada orang tua. Inilah yang diharapkan orang tua kalian untuk mondok. Itulah yang diharapkan orang tua kalian ketika mereka berjuang setiap hari cari uang. Apa itu yang diharapkan dari kalian ketika kalian pulang? Tunjukkan kepada mereka hasil. Tunjukkan hasilnya kalian mondok. Tunjukkan anak mondok hasilnya. Nah, bisa berubah. Dulu mungkin anak tidak berbakti, tapi sekarang anak sudah mondok, anak faham, anak akan berbakti. Dulu anak mungkin kalau diperintah, kalau disuruh oleh orang tua, anak kadang malas untuk melaksanakan perintah. Tapi sekarang anak sudah mondok. Yang mondok ini berkat jerih payah orang tua, pengorbanan orang tua. Tunjukkan hasilnya. Senangkan orang tua, laksanakan perintah semua yang dilaksanakan atau yang diperintahkan oleh orang tua. Tunjukkan dengan kalian mondok ini, kalian bisa menyenangkan hati orang tua, mengambil hati mereka berdua. Apa yang mereka butuhkan daripada kalian lakukan. Melihat orang tua kalian, mungkin ibu kalian sedang menyapu di rumah, ambil sapunya, bantu ambil dari tangan ibu kalian. Cukup orang tua kalian capek, cukup orang tua kalian setiap hari lelah, cukup orang tua kalian menghadapi kesulitan-kesulitan sepanjang hari, dan itu dilakukan setiap hari untuk siapa? Untuk kalian. Jangan dibuat ditambah kelelahannya, jangan ditambah kesusahan orang tua, jangan ditambah kesedihan orang tua. Berubah, senangkan, dibalik senangkan, balas. Lelah orang tua balas dengan kebahagiaan. Lelah orang tua setiap hari, balaslah dengan kalian memijat kaki beliau tanpa harus diminta, pijat kaki beliau. Salaman dengan mencium kedua tangan beliau. Salaman bukan hanya bahkan mencium tangan, tapi cium kedua lutut, cium kedua kaki beliau. Ingat, suatu saat orang tua kalian akan tiada. Suatu saat pasti akan terjadi. Kalian akan rindu. Kalian akan rindu. Kalian akan rindu. Bagi Ustaz sudah tidak punya ayah lagi. Rindu rasanya, coba Abu Ya Habib Hasan masih ada. Bagaimana senangnya, bagaimana bahagia bisa mencium tangan beliau setiap hari, bisa mencium kaki beliau. Kalau masih ada Ustaz akan lakukan setiap hari. Ustaz akan menyenangkan hati Abu Ya Hasan setiap hari. Akan laksanakan semua perintah Abu Ya Hasan setiap hari. Apapun yang perintah, kalau ada, tapi sekarang tidak ada. Tapi Ustaz akan berusaha melakukan apapun yang membuat hati Abu Ya Hasan di makamnya, di barzahnya senang.
Maka kalian yang masih punya orang tua, mumpung masih ada, jangan sampai menyesal. Ya Allah, menyesal. Dulunya kenapa aku tidak taat kepada perintah orang tua? Kenapa dulunya tidak menyenangkan hati orang tua? Kenapa dulunya kok melanggar perintah orang tua, bahkan sampai membantah, bahkan sampai membentak? Orang tua kalian ini dibentak. Siapa? Orang wali sekalipun kalau dibandingkan orang tua kalian tidak ada apa-apanya. Menghormat, khusyuk, tunduk, takdim kepada orang wali. Sama orang tua kurang ajar, tidak ada manfaatnya kalian. Takdim dan hormat kepada orang wali kalau kalian tidak hormat kepada orang tua kalian. Orang tua kalian doanya jauh lebih makbul, lebih mustajab daripada 1000 wali sekalipun, sebagaimana dikatakan oleh Habib Salim Asy-Syadzili rahimahullah rahmatul abrar. Kita minta doa dari orang wali di sana sini, kita berusaha memandang wajah orang wali. Di rumah kita ini ada yang lebih dari orang wali. Orang tua kita itu mustajab doanya, yang mengatakan adalah Nabi. Da'ul walidi waladihi ka du'ain nabi li ummatihi. Doa orang tua kepada anaknya sama seperti doa Nabi untuk anak, untuk umatnya. Minta doa. Kenapa kita nak minta doa kepada orang tua? Walaupun mungkin orang tua tanpa diminta akan mendoakan kita. Orang tua tanpa diminta. Ustadz yakin, orang tua kalian, Ustadz yakin habis sholat, kalau orang tua mengangkat kedua tangan, dan kalau orang tua meminta memohon kepada Allah, tanpa Ustadz mendengar, Ustadz yakin pasti doa mereka untuk kebaikan kalian, untuk kebahagiaan kalian, untuk kalian bahagia, untuk kalian mendapatkan ilmu yang barokah. Itu doa mereka, orang tua kalian setiap hari. Jangan kecewakan, senangkan orang tua kalian. Mumpung masih ada, cium kedua tangan orang tua, kedua lutut, kedua kaki. Rugi kalian kalau tidak melakukan itu setiap hari ketika kalian di rumah. Mumpung masih di rumah, 20 hari kalian di rumah,